94,5 True FM memainkan hits terbaik. Tadi kita sudah dengar bagaimana sebenarnya kehadiran bioskop di Aceh dan juga Banda Aceh. Dan aturannya kita masih belum perlu terhadap bioskop tersebut. Juga tadi disampaikan juga bahwa untuk hiburan di Banda Aceh silakan mengajukan perizinan dan aturan itu harus dipenuhi. Nah Ustadz, ini yang sedang tren juga Ustadz, menyangkut masalah edaran PLT Gubernur ya Ustadz ya? Ya, baik. Nah bagaimana ini menyangkut edaran PLT Gubernur tentang kebijakan Ahlul Sunnah wal Jamaah? Ya, Syafi'iyah. Gimana Safiyah? Gimana Ustadz? Dalam konteks hukum. Gimana Ustadz? Ya, sebenarnya kalau kita merujuk kepada regulasi-regulasi yang sudah ada di Aceh dan juga historis masyarakat Aceh, surat edaran PLT itu hanya memperteguh, bukan sesuatu yang baru. Memperteguh kembali apa yang sudah ada di regulasi-regulasi dan apa yang sudah berkembang di Aceh secara historis dari zaman ratusan tahun yang lalu. Nah, jadi bukan hal yang baru. Jadi misal tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah misalnya. Itu hal yang sudah berkembang di Aceh berpuluh-puluhan tahun secara historis dan juga ada regulasi-regulasi yang sudah dilaksirkan untuk itu. Nah, dan juga tentang mazhab Syafi'iyah. Nah, jadi tidak menafikan mazhab yang lain. Tetapi secara umum itu yang berlaku di Aceh. Kenapa ini kita lakukan? Karena salah satu yang membuat masyarakat yang awam ini berkonflik, bermasalah, kan karena tidak ada semacam grand design dalam hal kita beribadah yang ada di Aceh. Nah, tapi alhamdulillah masyarakat Aceh dengan secara historis dan juga beberapa regulasi dan dipertegas kembali dengan surat edaran ini sehingga menjadi pegangan bagi masyarakat Aceh, baik bagi penceramah, baik bagi orang-orang yang mengajarkan masyarakat agar berpedoman kepada ini. Nah, supaya masyarakat kita tentram. Iya, Ustadz, pertanyaan saya, apakah di luar dari yang Ustadz sampaikan tadi tidak boleh melakukan kegiatan keagamaan, Ustadz? Bukan, kalau untuk melakukan kegiatan keagamaan secara person silakan. Tetapi dalam bentuk penyampaian kepada masyarakat, ini harus dilihat apa yang menjadi konsumsi masyarakat Aceh itu sendiri. Ya, jadi kalau masyarakat Aceh itu bagaikan kita analogikan makanannya yang disukai asam keeng, maka kita yang menyediakan asam keeng. Supaya masyarakat kita puas. Dan ini bentuk daripada meminimalisir berkembangnya radikal. Makanya kita mengatur MPU berdasarkan surat edaran itu telah membantu merumuskan apa itu Ahlus Sunnah, apa itu Syafi'iyah, dan bagaimana kriteria-kriteria orang yang diharapkan bisa berceramah di Aceh. Jangan mengkafirkan orang, jangan membid'ahkan perbuatan yang sudah disetujui oleh ulama Aceh, jangan mensyirikkan amaliyah-amaliyah yang sudah dibenarkan oleh ulama Aceh. Ini bahagian daripada kita itu menjaga masyarakat kita agar jangan radikal, harus moderat. Inilah yang perlu. Jadi surat edaran PLT Gubernur itu adalah agar menggiring masyarakat kita untuk hidup toleran dan moderat di dalam berubudiyah. Kalau ada masih sekumpulan orang yang melakukan atau menyampaikan dalam tanda petik ya Ustadz, yang sering kita sebut menjadi Wahabi ini, hadir dan melakukan kegiatan, apa yang dilakukan oleh pihak MPU itu sendiri? Tentunya MPU diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum. Kalau itu terus berkembang dan memunculkan perpecahan di tengah masyarakat dan mereka tidak mau untuk menyesuaikan dengan lokal yang berlaku di Aceh, tentunya MPU itu diberikan kewenangan untuk mendalami, mengkaji sampai kepada mengeluarkan fatwa hukum. Nanti hukumnya lah kita nggak tahu apakah
keluar ni bagaimana kan, tentu perlu pengkajian yang mendalam untuk itu kan, tidak semena-mena. MPU mengeluarkan fatwa hukum pasti akan ada kajian, akan dipanggil pihak yang bersangkutan, akan didengar keterangannya, landasannya apa, seperti itu. Baik, Tengku Haji Faisal Ali, pelaksana tugas MPU Aceh yang sudah memberikan panjang lebar penjelasan tentang keberagaman dan keagamaan di Aceh, kebijakan tentang bioskop dan juga edaran dari PLT Gubernur terhadap kebijakan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Terima kasih Tengku Haji Faisal Ali. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.